Selain TNI pun saya rasa juga harus. Kita mau sukses, kuncinya juga disiplin. Tapi bentar Pak, kalau kita harus loyalitas ke atasan, karena kan yang tahu Medan kadang anak buahnya Pak. Iya. Atasan kadang nggak tahu. Sedangkan atasan nyuruh A, padahal di lapangan Wah, kondisinya B. Ini. Masa kita harus ngikutin atasan? Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Ya. Saya tuh percaya bahwa setiap orang itu ya harusnya terlahir sama gitu Pak. Yang Betul, membuat orang, betul. yang membuat Setuju orang. sekali saya. Setuju Tos ya. dulu. Tos dulu. Nah, kayak gini. Oke. Terlahir sama Pak. Terlahir sama. Yang membuat orang itu beda adalah tergantung dari cara berpikir, dari cara latihan, atau dari informasi yang dia dapat. Betul. Nah ini yang saya pengen belajar dari Pak Rudi itu adalah apa yang membuat Indonesia bisa seperti itu. Apa yang membuat Indonesia punya resiliensi yang kuat, ketahanan yang kuat, fisiknya kuat, kefokusannya kuat, ketepatannya kuat, strategiknya kuat. Tentu pasti ada proses latihan yang membuat dia bisa seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya ya ketika kita harus TNI itu sendiri ya, TNI itu sendiri harus kembali lagi ke jati dirinya. Kita harus memegang nilai-nilai TNI. Nilai-nilai TNI itu apa? Yang pertama adalah kedisiplinan lah. Kedisiplinan itu selain TNI pun saya rasa juga harus. Kita mau sukses, kuncinya juga disiplin. Disiplin apa? Mulai dari bangun tidur kita harus diatur kapan harus kita bangun. Setelah bangun kita harus menyiapkan apa, prepare dulu kalau bisa malam itu kita udah harus prepare terhadap apa yang kita lakukan untuk esok hari. Kenapa harus melakukan hal itu Pak? Ya ketika kita sudah siap, itu seyogyanya kita akan lebih mudah untuk melaksanakan itu semua. Sudah, ini mau ini. Beda dengan orang yang belum siap, Pak. Mohon maaf nih ya, kita berbicara di luar itu juga. Pertama tadi kedisiplinan, yang kedua yang nilai-nilai TNI kejuangan. Kalau disiplin, saya rasa semua perlu disiplin. Setuju nggak sama saya? Setuju, benar-benar. Nggak setuju nggak temen lah. Kita satu angkatan loh, itunya loh, trainernya loh. Kalau nggak itu nggak teman saya kalau nggak setuju. Siap. Nggak mau saya diundang lagi. Setuju, Mas, setuju. Ternyata seperti ini paksaan dari seorang tentara ya. Oke, ya kedisiplinan itu Disiplin perlu. Saya yakin teman-teman yang di sana juga, kameramen, operator, semuanya. Karena kedisiplinan lah mereka juga mampu menguasai itu. Sehingga dia ibaratnya perfect di bidang itu. Tapi jujur saya awalnya disiplin bagi saya nggak terlalu penting Pak. Tapi ketika Bapak bilang bahwa ternyata disiplin itu akan mengakibatkan sebuah kesiapan. Iya betul. Maka bagi saya ini menjadi suatu hal yang penting. Karena kalau kita pengen siap, kalau kita pengen oke, ya itulah pasti nanti kita bakal berhasil. Betul. Tapi kadang banyak orang yang nggak tahu, khususnya saya jujur aja Pak, saya baru tahu sekarang. Ya juga ya, ternyata kesiapan itu dibangun dari sebuah kedisiplinan. Betul, setuju saya. Makanya pas Bapak bilang kayak gitu, oh iya juga. Makanya disiplin itu, karena saya mikir disiplin itu adalah bahasa yang umum Pak. Bahasa yang normatif yang kalau kita dengar, biasa kita harus disiplin, ya oke, kayak gitu. Sehingga nilainya itu gak terkandung dalam diri kita. Tapi ketika dirangkai oleh Bapak barusan, dari kedisiplinan itu akan melahirkan sebuah kesiapan. Dan dari kesiapan itu yang akan menentukan keberhasilan. Ternyata disiplin itu penting. Menarik Pak. Makanya kenapa tentara selalu diajarkan untuk disiplin. Itu disiplin. Bahkan mereka itu dari mulai bangun tidur, seperti bangun tidur itu merapikan tempat tidur dulu. Merapikan sebelum tidur malam kita menyemir sepatu. Sepatunya disemir dulu malam itu. Kalau saya pasti malam, tidak pagi ya. Artinya ketika malam kita persiapannya lebih panjang. Jadi ketika besok ada kegiatan yang mendadak sifatnya apa sudah ada. Aman. Sepatu udah kita gunakan, baju udah di-prepare. Kira-kira pakai pakaian apa gitu. Termasuk mau ketemu sama saya prepare dari kemarin-kemarin. Gak bisa tidur saya. Sampai tadi bawa jinjingan ya Pak. Waduh saya mau pakai apa ini? Keren banget saya bilang. Harus siap. Ngeri Pak Rudi. Persiapannya harus matang. Gitu. Dan persiapan itu terbangun gara-gara disiplin Pak. Iya betul. Menurut saya seperti itu. Setuju saya. Harus disiplin. Apakah yang membuat siap itu selalu disiplin? Apakah ada aspek lain yang membuat orang siap itu selain disiplin? Dengan disiplin menurut saya orang akan terlatih karena dia sudah terbiasa sehingga melaksanakan sesuatu itu dia tidak terpaksa. Sudah dengan kerelaan hati, keikhlasan. Beda dengan orang yang masih dipaksa. Ketika itu kan lahir dari dalam diri. Ya, tapi kan bukannya ada orang yang disiplin karena terpaksa. Karena awal pasti terpaksa.
Awal pasti terpaksa. Iya, ya Karena kan kayak contohnya itu kan kayak misalkan perusahaan ada aturan-aturan kita harus Betul. disiplin. Orang kan terpaksa. betul sekali. 100 buat A. Awal kan terpaksa orang-orang. Tapi kan perusahaan punya ya seenggak-enggaknya punya peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan ya. Makanya kenapa tentara harus banyak latihan gitu ya, Betul. fisiknya harus dikuatkan Disiplin. dengan disiplin itu Betul. supaya dia siap juga Yang nanti. kedua nilai kejuangan menurut saya. Oh, nilai kejuangan. Nilai kejuangan, semangat pantang menyerah, rela berkorban dan tanpa pamrih. Kenapa itu penting, Pak? Penting. Ketika kita mungkin dihadapkan di suatu tugas atau di suatu medan operasi, ketika kita menyerah, coba semangat mental kita jelek gitu. Sebenarnya kita masih mampu untuk mendaki gunung, tapi mental kita jelek. Aduh, gunung tinggi. Ini mantap, Pak. Bicara tentang kejuangan. Oh iya juga ya. Ternyata orang Nilai-nilai siap. kejuangan. Kejuangan ini bicara tentang motivasi juga bukan sih, Pak? Betul, motivasi. Karena orang siap juga belum tentu orang melakukan. Betul, Poinnya itu ya? poinnya itu. Ya benar. Orang kompeten, orang cerdas, orang pinter belum tentu orang melakukan ketika dia nggak punya daya juang yang tinggi. Nice. Makanya TNI itu dua nilai itu yang dianut. Bagaimana menyiapkan lewat kedisiplinan itu supaya benar-benar dia siap, kompeten lah istilahnya gitu ya Pak ya, ahli gitu. Di sisi lain adalah bagaimana menerapkan juga nilai juang yang tinggi supaya nggak pantang menyerah meskipun dia mampu sebetulnya. Iya, dan tentunya dilengkapi dengan loyalitas. Jadi kita juga harus loyal terhadap atasan. Anut ya. Iya harus. Seperti AA juga kan punya atasan ya. Saya juga punya atasan. Kita harus loyal terhadap atasan. Perintah atasan apa kita harus bisa melaksanakan. Tegak lurus dari atas sampai dengan ke bawah. Tapi bentar Pak, kalau kita harus loyalitas ke atasan, karena kan yang tahu Medan kadang anak buahnya Pak. Iya. Atasan kadang nggak tahu. Sedangkan atasan nyuruh A, padahal di lapangan Wah, ini kondisinya B. Ini nih pertanyaannya ini Masa kita harus ngikutin atasan? luar biasa banget. Kita sebagai bawahan perlu menyampaikan. Maksudnya pada saat diberikan perintah, kita harus tetap melaksanakan. Nah, dilaksanakan dulu. Kalau TNI gitu, perintah itu dilaksanakan dulu. Nah, setelah itu baru menyampaikan. Bahwa Komandan, mohon izin ada pertimbangan seperti ini. Kami sudah melaksanakan seperti ini, cuman medan seperti ini, kondisi di lapangan seperti ini. tapi kalau udah tahu bakal salah, ngapain harus dilakuin Pak? Beliau yang bertanggung jawab. Kan kita ada hierarki tegak lurus ke atas. Pasti beliau juga udah memikirkan. Pemikiran itu. Seorang pimpinan, seorang atasan pasti sudah akan memikirkan efek, memikirkan akibat. Oke, Pak, ini bicara tentang tadi kedisiplinan, terus nilai juang tinggi. Udahlah, tadi saya udah dapat banget logikanya, loyalitas juga udah dapat banget logikanya. Tapi apa nih proses latihan supaya orang benar-benar disiplin? Kalau saya sih ya melihat TNI itu benar-benar disiplin Pak. Dan kadang disiplin itu memang dari hati. Iya. Kenapa dari hati? Karena udah terucap dari mulutnya juga. Betul. Bukan hanya Bapak ketika kita ngomong siap kayak gitu. Terus prepare terbukti dari perilaku Bapak tanpa saya minta dan sebagainya. Iya. Bapak udah bawa kesiapan kayak gitu. Artinya disiplin ini terbentuk oleh diri Bapak sendiri pada akhirnya. Betul. Bukan karena atas informasi dari saya, tapi Bapak menyiapkan sendiri. Bapak datang Ini kemana-mana. tidak settingan loh ya. Tidak Demi Tuhan ini nggak ada settingan, Pak. Dan semua kru juga tidak ada yang Nggak kasih tahu ada, saya. nggak ada tidak ngasih yang tahu ini gitu ya. semuanya. Dulu Iya. Bapak yang inisiatif pertama ke saya. Iya. Kira-kira saya harus pakai baju apa? Saya bilang kan bebas aja Pak. Iya, Terus iya. saya ngeliat kucuk-kucuk datang ke sini, Bapak udah bawa berindil gitu ya. Saya kaget Pak. Ini ada persiapan kayak gini. Oh ini bukti disiplin. Dan tentu disiplin ini kan bukan disuruh sama Bapak Prabowo juga, bukan sama yang lain juga. Iya. Tapi memang kesadaran dalam hati. Kesadaran dalam hati. Pertanyaan saya Pak, kenapa bisa muncul seperti itu? Prosesnya seperti apa? Proses yang panjang sebenarnya. Nah gimana? Saat dulu mulai pertama kita masuk itu kan kita dari sipil juga sebenarnya. Dari sipil kita masuk melaksanakan pendidikan militer lah. Disitulah proses peralihan dari kita sebagai masyarakat sipil menjadi seorang anggota militer. Tentunya pasti banyak sekali hal-hal baru. Terus terkadang juga nggak sesuai dengan ini kok kenapa semua diatur, makan aja. Mungkin kan begitu ya. Kita makan harus sama-sama. Saat makan ya, ibaratnya malam juga udah harus nyemir, nyiapin sepatu, ngelaksanakan kegiatan. Kegiatan tuh nggak ada yang nggak semangat, harus semangat. Jadi satu kesatuan ya, nilai juang sama disiplin itu jadi satu kesatuan. Iya.
dari proses yang panjang itu sebenarnya kita mungkin yang saya bilang tadi, semua kita sebenarnya punya kemampuan awal itu sama. Akan tetapi mindset, semangat, nilai juang, itu tadi kedisiplinan, itulah yang membuat akhirnya kita berbeda. Mantap Pak. Saya jadi punya asumsi kayak gini Pak. Ternyata disiplin itu memang terbentuk, tadi betul kata Bapak, panjang gitu ya. Dan kita harus menghargai hal yang kecil dan jangan-jangan saya merasa bahwa diri saya masih jauh dari kata disiplin Pak. Tapi padahal perusahaan sudah mengharuskan saya untuk disiplin. Tapi jangan-jangan yang membuat saya nggak disiplin itu karena di luar perusahaan saya nggak disiplin. Artinya kan ada value Pak. Kan value lebih banyak mana? Kalau TNI kenapa lebih banyak disiplin? Karena memang kadang seharian penuh dia di situ, di treatment. Dan saya jadi berpikir juga di Singapura itu kan ada ya, yang memang karyawan biasa itu boleh dia dapat pendidikan militer, wajib militer. Tujuannya mungkin itu ya, biar disiplin itu bukan hanya sebagai instruksi, tapi sebagai belief di situ ya, termasuk belief nilai juangnya juga dalam diri. Makanya kembali lagi, berarti jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang kecil. Poinnya di situ. Betul sekali. Mantap. Tapi saya menarik nih Pak, ini yang saya pengen Bapak jawab jujur gitu. Kita bicara tentang mental Pak. Siap. Nah, ini jawab jujur nih Pak. Ketika Bapak dimarahin, udah di umur Bapak saat ini, kan mungkin dimarahin masih wajar lah ya, masih suka mungkin ya gitu ya. Ketika salah karena nggak disiplin kan, makanya dimarahin gitu. Atau karena aspek yang lain lah gitu. Itu sakit hati masih ada nggak sih Pak? Contoh Bapak misalkan dimarahin sekarang, wah brengsek lu misalkan kayak gitu Pak. Itu awalnya gimana? Kita harus lepas dari itu semua, jangan sampai sakit hati. Disampaikan, dilatih, diucapkan dalam hati, dilaksanakan dalam aplikasi di lapangan, dan konsekuensinya dia sendiri juga harus konsisten.